Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahar, al-malikil jabbar, mukawwiril layli 'alan nahar, tabsiratan liulil qulubi wal absar, wa'idhatan liulil nuha wal i'tibar. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العزيز الغفار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السيد المختار صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وأصحابه القادة الأبرار ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار. أما بعد فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون وأيتها المسلمات بتقوى الله عز وجل رب الأرض والسماوات فإنه قد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين معاشر المسلمات الحاضرين والحاضرات أو المشاهدين والمشاهدات. Bapak dan ibu-ibu, saudara dan saudari, kaum muslimin dan muslimat, jemaah Masjid Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, Pekanbaru, yang saya muliakan, saya hormati dan yang saya cintai, atau siapapun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, pada petang hari ini, di hari Rabu, tanggal berapa? Akhir bulan. Dan akhir bulan tanggal 30 ya, akhir bulan. Akhir bulan Juni 2021. Dan akhir bulan Zulqa'dah 1442 Hijriah. Alhamdulillah, Allah masih memberi kita kesempatan untuk menimba amal kebaikan. Semoga pertemuan ini mendapat ridha ilahi, pertemuan yang mudah-mudahan mengokohkan iman, melahirkan cinta, mengeratkan ukhuwah dan persaudaraan. Semoga di saat kita bangkit dan berdiri dari majelis ini nanti, Allah katakan kepada kita, qumu maghfuran lakum, berdirilah kalian dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral kiram, semoga selawat dan salam senantiasa lahir dari hati kita yang paling dalam sebagai tanda cinta kita kepadanya, karena jasa-jasanya yang tak terkira dan terhingga, yang berguna bagi kita di dunia sampai ke akhirat nanti. Allahumma salli ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ini malam baru pertama kali kita. Lalu kita cakap apa sekarang? Yang panas-panas atau yang dingin-dingin? Tentang cinta atau tentang benci? Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala memang Maha Pemurah dan Maha Penyayang kepada kita. Pintu-pintu kebaikan sangat dibuka. Musim-musim kebaikan senantiasa ada.
masa-masa utama dan mulia selalu ada. Dan pintu-pintu keburukan Allah Subhanahu wa taala dengan segala aturan mempersempitnya. Oleh itu kita memang kalau tak juga masuk surga, betul-betul kita orang-orang yang paling durjana, orang-orang paling melarat. La yaslaha illa al-ashqa. Tak masuk neraka itu kecuali orang-orang yang paling syaqi. Apa makna syaqi? Paling buruk nasibnya, paling melarat. Dalam sebuah amal kebaikan Allah tingkatkan 10 kali lipat. Kalau buat dosa dan maksiat hanya 1 kali lipat atau 1 kali aja? Hanya dihitung 1. Dan satunya pun juga kadang-kadang tak hitung sempurna. Tapi kalau kebaikan sempurna. Berniat buat kebaikan tak jadi dibuat, dapat 1 kebaikan. Berniat buat keburukan tak jadi dilakukan, dapat 1 juga kebaikan. Subhanallah. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, beruntung kita diberikan Allah nikmat iman dan Islam. Maka masa-masa dan musim-musim kebaikan selalu ada pada kita. Dan pada hari ini kita berada di bulan Zulqa'dah, salah satu bulan yang Allah haramkan. Kalau bahasa kitanya yang Allah sucikan, atau yang mesti dihormati dan dita'zim oleh orang yang bertakwa dalam hati. Jadi bulan Zulqa'dah adalah bulan haram yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau baru kemarin kita masih bersama di bulan Ramadan. Kemarin Ramadan masih bersama kita. Berapa bulan lewat? Baru 2 bulan. Serasa 2 tahun. Subhanallah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Semoga Allah terima amal kita. Dan semoga sampai lagi nanti Ramadan tahun hadapan. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Nah, kita lihat bulan Ramadan, bulan yang Allah muliakan. Amal-amal Allah tingkatkan balasan. Subhanallah. Nah, bulan-bulan yang mengiringinya, baik sebelum maupun selepas, Allah pun berikan bagian kebaikan dari bulan Ramadan itu. Maka sebelum Ramadan kemarin, kita sejak bulan Rajab lagi. Rajab bulan haram kan? Salah satu dari bulan haram. Dan Nabi sangat menganjurkan berpuasa di bulan haram. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Maka seperti yang dikatakan oleh Imam Ibn Rajab dalam Lataiful Ma'arif, bahwasanya bulan Rajab itu disebut oleh ulama dulu dengan bulan bercocok tanam. Syahrul Ghiras. Syahrul Ghiras, bercocok tanam untuk menjelang Ramadan. Ya, kalau bertanam memang tak selama dan tak sesering menyiram. Lalu datang bulan Sya'ban, semakin dekat dengan bulan Ramadan, maka Allah berikan pula kelebihan, yaitu jadilah Sya'ban bulan yang memang banyak orang lalai, tetapi di situ Allah berikan keutamaan-keutamaan. Sampai Nabi SAW dalam hadis riwayat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, hampir tidak ada hari Nabi di bulan Sya'ban kecuali beliau puasa. Kenapa? Karena Sya'ban bulan menyiram dan menyiangi, dan ini mesti lebih sering daripada menanam.
Makanya di bulan Sya'ban lebih sering lagi. Nah, ketika datang bulan Ramadan, tinggal panen lagi. Makanya orang-orang yang sudah menanam di Rajab, kemudian dia siangi dan pelihara dan sirami di bulan Sya'ban, maka Ramadan baginya sangat indah. Makanya orang kalau sedang panen, terasa waktu berlalu. Sedang panen, terasa waktu berlalu. Macam-macam kita berdagang lah. Pas musim laris-laris, menjelang hari raya, ada yang buka sehari, ada yang buka dagangan 24 jam, tak terasa. Pasalnya panen, sedang panen. Demikian juga orang yang di Ramadan, yang sudah menanam di Rajab, kemudian menyiram di bulan Sya'ban dan panen di bulan Ramadan. Akan beza sekali dengan orang-orang yang hanya di bulan Ramadan baru dia nak nanam. Kira-kira tuan-tuan, awak orang sudah, kalau bahasa Pengkinaan, sudah pakai cotak, dapat apa, dapat panen, kita baru nak menyiang. Apa baru nak menanam. Enggak, baru jangkul-jangkul. Kira-kira semangat tak? Pasti tak semangat. Orang dah panen, awak baru pegang cabak, ya, baru pegang cangkul. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka banyak yang gagal puasa karena tidak menanam di saat menanam. Ya, Ramadan itu adalah panen. Nah, kaum muslimin dan muslimat, yang dimaksud di sini adalah, dan bulan Ramadan, bulan yang setelahnya pun mendapat imbas kebaikan dari bulan Ramadan karena dia mengiringi bulan Ramadan. Maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, man sama Ramadana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana ka siyamid dahri. Sesiapa yang puasa bulan Ramadan lalu dia ikutkan dengan puasa 6 hari di bulan Sya'ban, Syawal. Iya, di bulan Syawal. Maka seperti orang berpuasa setahun penuh. Coba bayangkan, hari Ramadan dihitung 10 sehari. Hari Syawal dihitung juga 10. Seperti puasa 10 hari. Jadi Allah samakan nilai puasa di bulan Syawal yang mengikuti bulan Ramadan dengan puasa di bulan Ramadan dari sisi hitung lipatnya, yaitu 1 hari dihitung 10 hari. Maka 30 hari di bulan Ramadan dihitung 300 hari, ditambah 6 hari di bulan Syawal dihitung 60 hari. Lengkaplah seperti puasa 360 hari. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Nah, lepas Ramadan, Syawal masuk. Syawal pun termasuk bulan yang mengiringi ibadah besar pula. Apa itu? Idul Fitri. Idul Fitri masuk tadi. Nah, yaitu ada hari raya. Tidak ada lagi. Yang di depan kita sekarang ini ibadah haji. Maka Syawal termasuklah Ashhurul Hajj. Ashhurul Hajj. Bulan-bulan haji. Ada berapa bulan haji itu? Satu aja. Zulhijjah. Ya. Allah bilang Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Haji itu beberapa bulan yang diketahui. Bapak bilang satu aja. Jadi bulan haji, apa maksudnya berbulan-bulan yang diketahui? Maknanya adalah siapa yang umrah di bulan Ramadan, lalu dia nak haji tetap tinggal di Makkah, maka umrahnya tadi belum masuk umrah haji. Jelas Pak? Belum masuk umrah haji. Apa pasal? Dia melakukan umrahnya bukan di bulan-bulan haji. Tetapi siapa yang umrahnya di bulan Syawal,
lalu tetap tinggal di Makkah, maka dia boleh ambil haji tamattu karena umrahnya sudah di bulan haji. Jelas tuh? Jelas? Apa yang jelas? Nah, jadi bahwa haji itu kenapa sebut berbulan-bulan? Karena haji siapa yang umrahnya sebelum bulan Syawal, maka bila dia ingin haji tamattu dan qiran nanti haji tamattu mesti umrah lagi. Tetapi kalau dia umrah di bulan Syawal, maka ini sudah boleh meniatkan haji tamattu. Jelas Pak? Alah jaleh. Lah paham? Kalau Bapak haji di bulan apa namanya nanti bulan di bulan Ramadan pergi umrah. Saya langsung niat haji. Bisa? 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 Enggak. Enggak bisa. Niat dalam hati itu maksudnya niat nak pergi, niat bahasa kita tuh. Bukan niat yang maksudnya rukun ibadah. Siapa yang meniatkan haji, umrahnya bulan Ramadan, itu belum bisa dikatakan haji. Tapi siapa yang pergi di bulan Syawal, lalu dia niatkan langsung haji, maka umrahnya menjadi umrah haji. Ya Pak? Kalau sempat dia qiran tuh, dia nunggu 3 bulan tuh tak boleh ganti ihram. Tahu? Bisa? Hah? Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Tapi kalau dia sejak Ramadan, enggak. Ramadan tidak dihitung. Baik kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, Syawal adalah bulan yang mengiringi apa? Ibadah yang akan dilaksanakan di bulan haji atau bulan Zulhijjah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Kemudian datang setelahnya Zulqa'dah. Dan yang selepasnya adalah Muharram. Muharram. Maka Allah haramkan bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah dan bulan Muharram. Oleh ulama menyebutkan maknanya adalah ya ketika diharamkannya Zulqa'dah, diharamkannya Zulhijjah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebab haji itu memerlukan keamanan dalam pelaksanaannya. Haji memerlukan aman untuk melaksanakannya. Tanah haram kan aman Ustaz. Tanah haram aman. Sebab di tanah haram berperang, haram menumpahkan darah. Betul kan? Wa man dakhalahu kana amina. Siapa yang masuk ke tanah haram aman. Tapi masalahnya sebelum sampai ke tanah haram mereka belum aman. Maka Allah haramkan pula zamannya. Wallahu yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Allah maha mencipta apa yang dia kehendaki dan dia pilih. Dan wala mu'aqqiba li hukmih, tak boleh kita komentari apa yang Allah sudah hukumkan. Ya, enggak usah komentarnya kalau Allah sudah tetapkan. Ustaz, atau rajin komentar di medsos? Jadi kalau sudah Allah dan Rasul sudah memutuskan, jangan komentar lagi kecuali komentar yang mendukung. Jelas Pak ya? Wallahu wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya kenapa dia berbuat begini dan begitu, tetapi kita lah yang ditanya, mau tidak berbuat begini dan begitu seperti yang Allah inginkan. Ma'asyarul kiram. Jelas ya? Jadi kalau tanah haram betul. Cuman orang yang nak datang ke Makkah menjelang sampai ke tanah haram. Menjelang sampai ke tanah haram. Berapa lama? Tak pernah ke Makkah saya. Cobalah naik sepeda nanti. Atau jangan-jangan antum setiap Jumat sholat Jumat di Makkah. Ini banyak orang kita, Masya Allah ini. Awak berangkat Jumat ke Ubay bin Ka'ab, dia langsung berangkat ke
Maka pas pulang dia dulu pula makan siang di rumah. Ya. Kalau masih ada lagi yang tertipu sekarang betul-betul parah itu. Kalau dulu oleh iyalah tak ada satelit dulu kan, kita tak tengok perbedaan waktu, ya kan? Kalau sekarang dah paham kita. Jam 11 di sini, di sana pukul 7. Berapa jarak, Pak? 4 jam. 11 kurang 4. 11 kurang 4. Dah boleh pikun nampak Pak ya. 11 kurang 4, 7 jam, pukul 7. Pukul 7 mereka belum sarapan lagi. Ya orang Arab itu sarapannya jam 9, 10. 7 belum sarapan dia. Kalau Bapak nanti bukan berkawan sama Arab di sana, bawa sarapan sendiri ya. Kalau biasa jam 7 pagi sarapannya. Mereka makan siangnya jam 3, jam 4. Kadang lepas asar baru makan siang. Ya saya, mana tahu antum dapat teman orang Arab atau dapat mertua orang Arab nanti. Jadi ingat-ingat itu. Atau nanti diundang nikah. Orang sana nikahnya malam. Ya saya nikah malam dan makan bukan prasmanan, bukan ambil sendiri. Tunggu dulu hadir semuanya baru turun makanan. Saya pernah kena. Nah, itu masalahnya, awak tak tahu dah. Awak yang terbayang orang nikah makanan bopet terbuka kan, apalagi orang Arab pasti banyak makan kan. Sengaja lapar-laparkan badan. Nah, biasanya menjelang asar, selepas asar tu makan cemilan ini dah dilaparkan biar nanti malam makannya banyak. Nah, rupanya sampai makanan tak ada. Tidak pakai makan orang. Ini ditanya-tanya semua orang, ada nanti makan tapi pukul 11 paling cepat turunnya. Ya Allah, tempatnya jauh pula, bukan tengah kota. Ibaratnya kalau kita di sini di Pala sana, yang tak ada penduduk di tengah-tengah situ. Ya Allah Rabbi, taksi pun tak ada lalu. Akhirnya terpaksa ngurut-ngurut perut masuk angin. Allah musta'an. Ini awal pertama Syekh, awal pertama. Jadi makanya anak kasih tahu antum gitu. Mereka makan malamnya jam 11. Ya. Makan siangnya jam 3. Jadi kalau antum suka lapar dan kena bawa makanan kalau pergi sama orang Arab di sana maupun di sini. Terus antum nanti. Awak lah bunyi-bunyi apa namanya? Yang dalam perut apa? Dah bunyi-bunyi dah. Dia masih nak nyambung rapat lagi, tambah 3 jam lagi lepas zuhur. Allah musta'an. Jadi oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi bagus nanti kalau masalah makan itu terus terang ya. Terus terang. Apalagi yang sudah tak biasa menahan. Ma'asyal kiram dirahmati Allah. Kok sampai makan pula tadi ini? Hah? Apa cerita kita tadi? Nikah, Bapak itu tak ingat pula. Bukan. Kita bicara tentang tanah bulan haram. Jadi menjelang sampai ke tanah haram itu mereka tak aman. Nah, berapa lama? Ada kalau datang dari Madinah mungkinlah lebih kurang 8 hari sampai 10 hari dalam perjalanan. Kalau makanya dan ada yang lebih jauh daripada itu. Mereka memerlukan sebulan perjalanan. Tidak mungkinlah langsung sampai di Mekah langsung naik haji, tidak. Makanya Allah SWT siapkan masa-masa aman. Masa-masa aman. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, dan pulang juga memerlukan waktu untuk aman. Maka diharamkan bulan Al-Muharram. Bulan Zulhijjah dan Muharram Allah haramkan supaya mereka aman dari sisi tempat, aman dari sisi masa. Dan orang jahiliyah kaum muslimin dan muslimah dirahmati Allah mungkin lebih hebat memelihara menta'zim bulan ini daripada sebagian kita kaum muslimin. Ya, orang jahiliyah dulu kalau masuk bulan haram mereka tahu haram. Kalau kita masuk bulan haram, hantam saja, tidak tahu yang haram.
Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT, mereka dulu bila mereka sedang perang misalnya, lalu datang bulan haram, otomatis berhenti perangnya. Walaupun baru saja ayah itu bunuh dalam perang itu, nampak yang bunuh itu, dia tidak akan ganggu. Saking ta'zimnya kepada bulan haram. Ta'zim kepada bulan haram. Walaupun lebih kepada tradisi. Lebih kepada tradisi. Bukan lagi karena lillahi tabaraka wa ta'ala. Tapi mereka sangat menta'zim. Karena mereka peninggalan agama yang diajarkan oleh Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam masih ada sisa-sisanya. Buktinya mereka masih haji, mereka masih tawaf di Ka'bah, masih mabit di Muzdalifah, masih mabit di tidak pernah haji nampaknya di Mina, kemudian tawaf sa'i di Safa dan Marwah. Cuman masalahnya mereka campur adukkan antara wahyu dengan pikiran dan perasaan mereka, sehingga lahirlah ibadah-ibadah jahiliyah. Ini kalau akidah berdasarkan hanya berdasarkan pada pikiran atau pada perasaan atau kebiasaan, maka lahirlah keyakinan jahiliyah. Dia berdasarkan pengalaman kan, biasanya masuk palasi ke rumah, ada anggota rumah yang akan tahu palasi, tahu ada anggota rumah yang akan sakit. Tentu dah lupa nampak syirik ini nampaknya. Alhamdulillah. Dah lupa ya, alhamdulillah. Bila nampak batu berlubang, ini penangkal Gronding, penangkal potwi, makanya digantung depan rumah, Pas datang petir, batu yang pertama kena. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat yang mati. Kenapa? Ini berdasarkan rasa, pikiran. Maka lahir keyakinan jahiliyah. Demikian pula bila beribadah hanya dengan rasa dan dengan perkiraan tanpa wahyu, tanpa bimbingan Nabi alaihissalam, lahir pula ibadah-ibadah jahiliyah. Apa contohnya? Wa ma kana salatuhum 'indal baiti illa muka'an wa tasdiyah. Apa arti? Tidak tahu juga oleh baca tu tidak tahu arti. Tidaklah salat mereka di sisi Ka'bah itu kecuali bertepuk tangan dan bersiul. Ada Nabi yang mengajarkan ibadah sambil tepuk tangan bersiul? Ada? Tidak ada. Di mana dapat? Di mana dapat? Pikiran dan perasaan. Lalu diuji cobakan, oh iya lebih merasuk, lebih asik masuk ibadahnya. Sama dengan saudara-saudara kita hari ini, biar salawatannya merasuk jiwa, asyik dan masuk, maka kita buat salawatan sambil main koplo misalnya, ya sambil main. Tidak tahu juga antum, untunglah antum tidak tahu. Alhamdulillah. Jadi diiringi kan? Jadi ada salawat jazz, salawat pop, salawat dangdut, salawat rap, salawat apa namanya? Apa nih? Koplo. Jadi macam-macam. Alasannya apa? Rasa, pikiran. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Lalu mereka buat pula aturan-aturan dan undang-undang berdasarkan pikiran dan perasaan, lahir pula undang-undang perasaan. Undang-undang jahiliyah lagi. Maka mereka wajibkan setiap orang yang datang ke Makkah mesti tawaf dan sa'i atau ihram memakai pakaian orang Makkah. Alasannya apa?
Alasan filosofisnya, orang Makkah itu suci-suci karena tinggal di tanah suci. Orang luar Makkah kotor-kotor karena tinggal di luar tanah suci. Sebenarnya itu peluang apa ini? Peluang PAD. PD apa? Pendapatan asli daerah. Sehingga dihidupkanlah kearifan lokal, lalu diberi merek destinasi wisata religi. Destinasi wisata religi. Jadi mereka berpikir gimana caranya haji ini bermanfaat bagi domestik kita. Akhirnya dibuat aturan siapa yang tawaf di Ka'bah, sa'i di Marwah mesti pakai kain orang Makkah, beli atau sewa. Beli atau sewa, kira-kira murah apa mahal? Mahal, masalahnya ini barakah. Sambil ngalap berkah di sini, orang ngalap semua orang Makkah. Akhirnya menjadi sumber penghasilan asli daerah Makkah waktu itu. Nah, sayangnya bagi yang miskin tak sanggup beli, apalagi tak sanggup sewa, apalagi beli. Atau kehabisan stok yang murah, tinggal yang mahal. Maka mereka wajibkan, ya supaya ini terkesan benar-benar ini, maka mereka wajibkan tawaf dalam keadaan telanjang bulan. Lahirlah aturan jahiliyah. Ma'asyiral kiram dirahmatillah. Balik ke sini. Ini cerita singkat tentang jahiliyah. Mau tuan-tuan? Mau? Enggak, makanya janganlah berkeyakinan, jangan beribadah, jangan bermuamalah, jangan berakhlak beradab hanya sekedar rasa dan kira. Tapi mesti dibimbing dengan wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yakinilah, keyakinan berdasarkan wahyu, jangan pikiran dan perasaan, apalagi kebiasaan atau pengalaman pribadi. Karena akan banyak nanti sampai orang gila pun jadi wali nanti. Karena pengalaman pribadi. Untuk melegalkannya dibuat nanti gerbang zikir gaib. Gerbang zikir gaib supaya antum tidak bisa nyalain, asalnya antum belum sampai ke situ. Iya. Nanti artinya apa? Kalau saya nak salahkan, antum jangan coba-coba salahkan. Antum belum sampai ke tingkat itu. Zikir antum baru zikir zahir-zahir saja, belum sampai ke gerbang gaib. Ya kalau ditanya itu, Ustaz dah pernah sampai ke gerbang gaib? Belum kan? Kalau gitu jangan komentar lah, antum belum levelnya. Gitu caranya. Ya saya sudah sering diskusi juga dengan orang-orang demikian. Dia bilang, tolonglah beri saya. Ya katanya ada ilmu kesaktiannya, boleh saya nak belajar tuh. Atau Pak, atau Mama, bagilah saya. Katanya bisa ninju pohon apa? Ninju pohon cempedak itu sampai kayak di gerinda gitu ya. Lurus masuk, tembus atau ini. Enggak bisa begitu aja deh, harus masuk dulu. Harus masuk. Terus kalau masuk bisa keluar, apa ya keluarnya? Kalau gitu enggak usah masuk saya. Iya kalau udah masuk gerbang gaib kan mati gitu. Kaum muslimin, inilah cara untuk mengatakan atau melegitimasi kedustaan yang terjadi. Sehingga orang-orang gila menjadi wali. Nah, kalau kita salahkan nanti, antum sudah pernah tidak masuk? Belum. Sudah sampai martabat makam itu? Belum. Kalau itu jangan komentar lah. Antum nggak tahu. Oh, terus antum belajar ilmu selama ini? Akan cuma belajar ilmu zahir saja, ilmu gaib belum. Memang kami tidak belajar ilmu gaib karena ilmu gaib itu ilmu Allah saja, bukan ilmu kita. Maka siapa yang mengklaim tahu yang gaib berarti sudah mengklaim ilmu Allah tabaraka wa taala. Tidak usah masuk ya di gerbang zikir gaib enggak. Antum hilang nanti. Takut-takut nanti masuk ke Masjid Ubay tanpa
tanpa sarung nanti bahaya. Nah, ini masih pakai sarung, jadi belum jadi wali. Besok kalau sudah tidak jadi wali, tanggal sarung. Auzubillah. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Sampai di mana tadi Ustaz? Hah? Kau sampai lupa antum ya. Yaitu berkeyakinanlah, beribadahlah, bermuamalahlah, berakhlak dan beradablah dengan bimbingan wahyu. Bukan dengan perasaan, bukan perkiraan, apalagi kebiasaan dan pengalaman pribadi. Karena Nabi SAW khairul bashar dan hidayahnya khairul hadi. Perkataannya adalah ahsanul qaul. Ya, karena turun dari Allah Taala, tidak menjadikan kebiasaan sebagai dasar hukumnya. Walaupun tidak sedikit kebiasaan yang dibolehkan karena ada wahyu yang merekomendasikan. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah, bukan serta-merta nanti lalu adat kita ini akan hilang semua, tidak. Alhamdulillah antum nak pakai belangkon kan tidak ada halangan ya? Ada belangkon? Tidak ada. Nak pakai tanja? Nak pakai tanja? Boleh enggak? Boleh apa enggak? Alhamdulillah masih boleh ya. Bersilat boleh? Bersilat lidah? Iya, bersilat lidah boleh lah. Bergoyang boleh? Enggak boleh ya? Tengok dulu lah. Nah, goyang lidah kan boleh. Buktinya antum lihat saya mah sate goyang lidah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Jadi ada yang direkomendasikan selama tidak bertentangan dengan syariat, maka hukum asalnya dibolehkan. Selama tidak bertentangan dengan syariat, hukum asalnya dibolehkan. Ya, antum nak bikin ruangannya misalnya duduk kalau berunding orang-orang kita, nah gimana? Mamak yang menanti sebelah dalam menghadap keluar, mamak yang datang menghadap ke dalam sebelah keluar duduknya, gitu ya. Ya, orang Sumando di tiang tua. Anda tentu dulu padat nih kalau sampai kota nampaknya. Itu tak ada larangan, silakan aja. Dan juga justru sesuai dengan adab bersandi, syarat bersandi. Kita pula kenapa mamak yang menanti di bagian luar, dia bisa melihat ke dalam karena mahramnya di dalam. Mamak yang datang menghadap keluar kan? Sebab apa? Dia di dalam tidak ada, bukan mahramnya. Yang kemudian rahasia rumah tangga jangan sampai nampak. Kalau mamak sendiri yang nampak dia tutupi. Kalau mamak orang lain yang nampak, dipublikasi. Nah, itu. Ini bagus ini ditemukan. Dulu adat kita mempelai itu tak bersanding. Nggak tahu lagi. Apa ada bersanding zaman Belanda nikahnya? Iyalah. Jadi adat aslinya kita tidak disandingkan. Artinya wanita itu di dalam ruang tengah, laki-laki di depan ruang depan. Nah, lalu datang ada adat Belanda, lalu berubah adat kita, diikuti oleh kita, akhirnya dipamerkan di depan orang ramai. Sehingga kalau nak buat kembali adat awal dianggap sesuatu yang ganjil hari ini. Ya Pak ya? Ya. Saya ketika tidak bersanding hari itu, ya pemilih-pemilih saya, anak-anak bako-baki saya semuanya carinya saya. Allah musta'an. Padahal sudah di pagar betis kan, tetap juga tembus itu. Nah, mereka nak ucapkan selamat langsung itu. Allah musta'an. Padahal bukan Masyaallah kiram dirahmati Allah. Jelas ya? Kalau jelas selesai kita. Baik. Masyaallah kiram. Jadi Allah Subhanahu wa taala supaya aman orang, maka sebelumnya syahrul haram, setelahnya syahrul haram, dan ditelaksanakan di bulan haram. Nah, supaya apa? Pertama, tadi keamanan tadi. Keamanan jalan pergi, keamanan jalan pulang. Karena orang dulu pada khususnya mereka itu suka berperang. Gara-gara kalah lomba kuda bisa beradu dua kabilah. Gara-gara menyuit ada anak gadis lewat lalu dia sweetin,
Itu kalau tersinggung kabilah yang disuit, maka akan terjadi perang antara dua kabilah. Jelas ya? Makanya di bulan haram itu mereka tidak akan melakukan penyerangan sama sekali. Perang yang sedang berkecamuk lalu diingatkan bulan haram, langsung berhenti. Subhanallah. Nah, kita hari ini kaum muslimin dan muslim barangkali biasa-biasa aja ya. Ya, nak nebar fitnah sana sini di bulan haram, nak adu domba sana sini bulan haram, lah bikin maksiat sana sini bulan haram, dusta sana sini juga di bulan haram, ghibah sana sini bulan haram. Karena apa? Karena kita tidak menyadarinya dan tidak merasakan manfaatnya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, Allah tegaskan inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum ila akhir al-ayat. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah dalam kitabullah sejak diciptakan langit dan bumi sampai hari ini masih ya adalah 12 bulan. 4 diantaranya haram. Dan itulah agama yang lurus. Jadi menetapkan ini masuk bagian dari agama yang lurus yang Allah tetapkan. Artinya Allah sudah tetapkan itu. Oleh sebab itu fala tadhlimu fihinna anfusakum, jangan kamu zalimi dirimu pada bulan-bulan itu. Masyaallah rahmati Allah, ulama tafsir pada umumnya mengembalikan kalimat fihinna kepada bulan-bulan haram. Tapi sebagian dikembalikannya kepada 12 syahran, 12 bulan. Kalau maknanya kembali kepada 12 bulan, berarti di seluruh sepanjang tahun tak boleh menzalimi diri, tak boleh maksiat. Memang tak boleh berbuat maksiat sepanjang tahun. Tapi kalau maknanya kembali kepada al-ashhurul hurum minha arba'atun hurum, maknanya maksiat di bulan ini lebih ditegah lagi. Zalim di bulan ini lebih ditegah lagi. Dan kezaliman yang paling besar adalah menzalimi hak Allah tabaraka wa ta'ala. Apa hak Allah? Nah, lupa hadis Muaz bin Jabal. Ya Muaz, atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad? Lupa ya. Hak Allah terhadap kita adalah beribadah hanya kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Tidak cukup beribadah saja, hanya beribadah kepadanya. Sebab tidak sedikit orang beribadah kepada Allah dulu di zaman jahiliyah dan sekarang masih ada. Ada tidak? Orang beribadah kepada Allah tetapi menyekutukan Allah dalam beribadah itu. Masih ada? Masih? Kalau masih, auzubillah. Karena jahiliyah masih ada. Di zaman modern masih ada. Orang yang disebut oleh Nabi SAW sebagai inna fika khaslatun minal jahiliyah. Kamu punya sifat jahiliyah ketika membanggakan diri sukunya dari suku yang lain, menganggap sukunya lebih hebat dari suku yang lain, sehingga itu menjadi patokan ini dan itu. Masih jahiliyah masih ada. Kemudian siapa yang mati dalam keadaan tidak berbaiat, maka dia mati seperti orang jahiliyah. Tapi bukan mengafirkan. Salah paham sebagian firqah Islam kaum muslimin memahami bahwa ini adalah mengafirkan orang yang tidak berbaiat kepada pemimpinnya khusus. Ini bahaya pula. Maksud Nabi SAW seperti disyarah oleh para ulama hadis, maksudnya orang Arab dulu sebelum Islam tak biasa punya pemimpin yang menyatukan seluruh kabilah. Masing-masing kabilah punya pemimpin sendiri. Makanya Nabi mewajibkan mereka berbaiat kepada pemimpin di atas kabilah lagi, yaitu pemimpin khalifah, amir dan sebagainya. Mereka ada yang tidak mau waktu itu. Maka Nabi tegaskan, siapa yang tidak berbaiat dan mati dalam keadaan tidak berbaiat seperti orang jahiliyah. Jelas?
Jadi hadis ini bukan memaknai bahwa siapa yang tak berbeat kepada pimpinannya lalu kafir, tidak. Jelas? Alhamdulillah. Kalau tidak jelas saya ulang lagi sampai 40 kali. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, nampaknya sudah azan ya? Sudah azan? Syekh, azan langsung berhenti atau sambung lagi? Atau terserah Ustaz? Hah? Baik, kita memang belum selesai. Tapi bisa aja dianggap selesai. Ya kan sudah sampai itu kan bahwa ini bulan-bulan haram. Yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Hikmahnya tadi ada kebaikan di situ karena mengiringi ibadah yang besar dan juga dimaksudkan untuk memberikan keamanan pada ibadah itu. Nah, kenapa Rajab tersendiri? Supaya Baitullahil Haram tidak lengang, maka disunnahkan pula mereka untuk umrah di bulan Rajab supaya tidak, kan bulan haji 3 bulan itu kan ramai itu kan, tiba orang pulang nanti, maka di pertengahan tahun Rajab bulan berapa? 6 atau 7? Bulan 7 bulan Juli bukan Juni bukan Juli, hari bulan 7 supaya di tengah-tengah ada ini. Nah, setelah Islam datang di syariat Islam, Nabi anjurkan pula umrah di bulan Ramadan. Umrah di bulan Ramadan bahkan disejajarkan dengan haji. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Silakan azan dulu. Nanti kita sambung sampai menjelang iqamah insyaallah taala. Silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح.
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi inti daripada diharamkannya bulan-bulan ini adalah untuk menarik semangat kita, menaikkan semangat kita. Untuk pertama meninggalkan segala bentuk maksiat kepada Allah Tabaraka Ta'ala. Sebab Allah tekankan di bulan ini jangan buat maksiat. Nah, ulama sepakat atau hampir sepakat mengatakan bahwa dosa di bulan-bulan haram pahalanya dilipat ganda. Sebagaimana diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, habrul ummah turjumanul Quran, bahwasanya kama tudha'afu as-sayyi'at fa innal hasanat kadzalika tudha'af. Sebagaimana dosa-dosa, keburukan-keburukan di bulan-bulan haram dilipat gandakan sanksi dan dosanya, maka demikian pula pahala kebaikan juga dilipat ganda. Memang pada asalnya kebaikan kan dilipat gandakan oleh Allah Taala, tapi di bulan haram lebih spesifik lagi diberikan pahala yang meningkat. Dan ini bisa kita buktikan dengan amal-amalan yang Allah anjurkan. Pertama, tentu saja masalah haji. Haji dilakukan di bulan haram dan pahalanya tak tanggung-tanggung, yaitu siapa yang haji, man hajja falam walam yarfuth walam yafsuq raja'a min zunubihi kayaumi waladathu ummu. Barang siapa yang haji tidak berbuat rafath, berbuat keji, walam yafsuk, dan tidak berbuat fasik. Ya, buat fasik kan dosanya besar kan. Ya, kalau dosa kecil tak ada yang luput daripada dosa kecil itu. Ini dosa-dosa yang membuat orang fasik. Tidak berbuat fasik, maka kembali seperti baru dilahirkan ibunya. Kalau sempat kita mati setelah lahir, kemana tempat kita? Bayi orang Islam yang baru lahir meninggal, atau anak-anak yang belum balik meninggal, tempatnya di mana? Di surga. Demikian pula lah orang-orang yang pergi haji tidak berbuat keji dan tidak berbantah-bantah dan tidak berbuat fasik, maka dia seperti orang yang baru lahir. Nah, kalau sempat meninggal di waktu haji, seharusnya kita bersyukur kepada Allah, bukan malah meraung-raung dan meratap. Mohon maaf, ini perlu disampaikan. Kalau andainya orang tua kita atau saudara kita meninggal pas melaksanakan haji, maka bersyukurlah. Bersyukurnya bukan karena warisan banyak tinggal, bukan. Ya, maksud bersyukur kita, alhamdulillah, mudah-mudahan tanda husnul khatimah.
Sebab Nabi pernah di masanya ada orang yang meninggal jatuh dari ontanya, terinjak oleh ontanya dan mati. Nabi katakan mandikan dia, kemudian kafani, tapi jangan ditutup kepalanya. Apa sebab? Dia sedang ihram. Nah, siapa yang meninggal nanti hari kiamat dibangkitkan seperti apa dia meninggal. Kalau meninggal bunuh diri nanti dengan dijerat lehernya nanti dibangkitkan dalam keadaan seperti itu pada hari kiamat. Malu tak ya? Ditengok orang semuanya. Awak hidup, kalau tidak hidup, nah malu lagi. Nah, dibangkitkan. Kalau dalam keadaan berbuat dosa, auzubillah, sedang berjudi, pas hari kiamat sedang, nampak ke sedang berjudi? Malu tak Pak? Ya, rupanya abang ni berjudi rupanya dulu kan. Ini dermawan pula tu kan. Nah, makanya jangan sampai meninggal dalam keadaan tidak baik. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Jadi kalau meninggal musuh haji artinya bersih dari dosa, maka dia masuk surga kalau insya Allah meninggal. Ya tentu saja dengan syarat-syarat tadi, tidak berbuat keji dan tidak berbuat fasik dan tidak berbantah-bantah, dan kemudian yang amalannya ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, insya Allah jannah. Karena seperti orang yang baru lahir dari ibunya. Maka amalan haji luar biasa, ya, bisa menghapus segala dosa. Allahu Akbar. Kenapa? Di bulan haram, dan dia adalah hajjatul Islam. Oleh sebab itu datanglah perintah Allah pada kita, kalau haji itu dengan bahasa wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umrah karena Allah. Ini ada laftah di sini untuk ahli tafsir, kenapa bahasanya wa atimmu, sempurnakan. Sebab apa? Haji itu kaum muslimin dan muslimat yang haji rukun itu hanya sekali. Kalau sempat tak sempurna awalnya itu tidak bisa diulang lagi. Besoknya tinggal haji sunat. Makanya tuan-tuan kalau haji fardu, haji rukun, ya betul-betul lah khudhu anni manasikakum. Lihat Nabi bagaimana hajinya dan laksanakan seperti yang Nabi laksanakan. Payah? Tidak tahu, belum coba. Belum coba gimana tahu? Payah memang. Tetapi kaum muslimin dan muslimat tapi bikin senang. Alhamdulillah, melontar jumroh hari nahar itu ya bukan mudah. Apalagi di masa dulu. Awal-awal kami ke sana dulu itu luar biasa sulitnya. Sekarang kan sudah 4 tingkat kan, lebih indah dari mall pula lagi. Nah, lapang sekarang. Kalau dulu enggak, mimpi-mimpi. Kadang-kadang sampai 5 kali belum juga sampai ke tepi itu. 5 kali. Itu pasal dibiar badan kocik, wah kurus pula waktu itu kan, dia dilambung-lambung semua orang kan. Tidak mungkin dilawan lah orang-orang besar-besar itu. Akhirnya diikuti aja gelombang, jangan dilawan. Tapi dengan kesabaran itu, insya Allah sampai juga ke depan. Apa selesai keluar pula payah. Keluar pula payah. Kadang-kadang kepala kena batu dari luar itu. Maklumlah sebagian kan berkeyakinan lontar jumroh, lontar setan. Ayo dicari batu bosa-bosa. Jadi tidak sedikit pula jemaah itu yang pas keluar ada berdarah-darah kan. Anta nahar tahun Aisyah kan, kamu sembelih di sini ya kan. Macam darahnya mengucur, Allah musta'an. Kepala ke banyak darahnya. Jadi makanya dipelajari betul supaya apa? Tamam. Karena wa atimmu. Tak bisa diulang lagi. Besok kalau haji kedua haji sunat. Haji sunat bukan haji rukun. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, jangan sembarang yang penting dah sampai Mekah jadilah tu, jangan. Ya, yang penting orang semua banyak buat macam gitu, kita nak buat macam orang banyak pula. Enggak. Sebab kebanyakan manusia ingin murah meriah. Ya, habis itu bersuka ria. Ya, kalau amal tu tak boleh dulu bersuka ria. Suka ria tu nanti. Ya. Kalau di sana amal, kalau di sana di akhirat baru bersuka dan ria. Ini ada jalan ikhlas, gang ria.
Awalnya pergi ikhlas, pulangnya riya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Jadi haji wa atimmu. Apa sebab? Nabi pesan khuzu anni manasikakum. Sama dengan salat. Salat tidak disuruh sallu, tidak. Tapi apa? Aqimus salah. Dirikan salat. Sebab apa? Salat yang pertama ditanya di akhirat. Yang dihisab pertama adalah salat. Makanya bahasa salat wa aqimu. Maka Nabi pesan betul itu. Salat, sallu kama ra'aitumuni usalli. Lihat bagaimana saya salat. Salat seperti itu. Jangan terpengaruh oleh kebanyakan. Ya memang salat mereka tidak terima. Kalau tidak terima kan kita Allahul Musta'an. Kita sendiri tidak tahu kita diterima atau tidak. Cuma Nabi pesan salat kalian seperti saya salat, ikuti dia. Gitu aja kok repot. Kalau ngikutin tidak mau. Nabi saja disuruh mengikuti. Nabi sendiri diperintah Allah mengikuti. Bukan buat sendiri dan bukan keinginan masyarakatnya. Kalau sempatlah karena keinginan masyarakat, untuk apa Nabi payah-payah? Ya tak? Dia dari awal juga sudah disenangi masyarakat kok. Nabi awalnya senangi masyarakat apa enggak? Disenangi sekali. Bergelar Al-Amin, banyak yang ngambil dia menantu. Cuman setelah berdakwah, baru orang tahu ini rupanya nak merubah keadaan. Ya memang kalau yang rusak harus dirubah. Yang rusak kan diperbaiki. Yang baik ditambah baik. Jangan sejelas rusak kita pertahankan juga dengan alasan ini kan peninggalan nenek moyang, tak boleh digoyang. Allah musta'an. Ya peninggalan nenek moyang ini harus dikokoh bertahan. Yang penting bahagia. Yang penting sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Nabi SAW tidak disuruh mengikut yang diwahyukan kepadanya dan jangan ikut keinginan orang-orang yang tidak berilmu. Ma'asyiral kiram rahmatullah. Maka dipesannya salat, sallu kama ra'aitumuni usalli. Lihat saya salatlah seperti itu. Kemudian haji, karena memang juga sekali dapat kesempatan haji Islam, umumnya kita sekali cuma. Bahkan ada yang tak kebagian, ya tak? Apalagi tahun ini banyak pula bersedih itu kan. Kan banyak bersedih itu, dah keluar sit tak boleh pula haji. Nah, sehingga banyak pula ngamuk-ngamuk kadang. Yang ngamuk-ngamuk hilanglah pahalanya. Kan banyak ngamuk-ngamuk. Ada yang ngamuk-ngamuk tak? Bahkan ada yang fitnah ini dan itu dan sebagainya yang bukan jadi urusan kita. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Maka sebaiknya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kalau masalah haji ditiadakan itu bukan pertama kali di masa kita. Maksudnya bukan di masa kita saja. Tercatat dalam sejarah lebih dari 40 kali haji ditiadakan di dunia Islam. Tidak boleh pergi Mekah. Dengan berbagai sebab. Ada karena sebab wabah penyakit. Ada sebab karena tidak aman orang Syiah menguasai. Syiah selama 30 tahun pernah menguasai Mekah itu sehingga orang tak bisa haji. Makanya jangan bercita-cita Syiah balik lagi. Nanti haji, kalau pandemi hanya baru 2 tahun nanti sudah gelisah. Tapi kalau sempat Syiah nanti sempat 15 tahun tak haji. Pak, suka Syiah? Cinta Ahlul Bait. Jualannya tidak tanggung-tanggung. Cinta Habib. Cinta Habib. Cinta Ahlul Bait. Ahlul Bait itu kan Habib Ahlul Bait Rasulullah SAW. Ini dagangan Syiah ini. Dagangan Syiah. Sehingga kita tertipu. Rupanya mereka ingin gulu. Dan supaya kita terpisah dengan sebagian kaum muslimin terpecah satu sama lain. Dan Syiah kemanapun negeri dia masuki pasti akan mereka hancurkan. Pasti mereka akan hancurkan. Baghdad selesai oleh pasukan Tartar berkat menteri dan kepala polisinya orang Syiah. Menteri, dulu kan menteri satu kan, Al-Wazir, ya, kemudian Ibnul Alqami dengan kepala polisinya Saifuddin At-Tusi, mereka bersekongkol dengan Kholako Khan sehingga akhirnya Baghdad hancur lebur, buku-buku kita dilempar ke sungai Tigris dan El-Furat dan hitam oleh tinta. Dan seluruh orang ahli sunnah di Baghdad dibantai. Dalam sejarah dikabarkan tidak kurang dari 1 juta orang meninggal dibantai oleh orang-orang Syiah.
Dan yang selamat adalah orang-orang yang Syiah tadi. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi haji bukan sekali ini ya. Jadi kalau tuan-tuan bersedih, jangan sampai hilang kontrol gitu. Sedih bolehlah, tetapi Allah kan menjanjikan melalui Nabi alaihissalam, bila seorang berniat melakukan sesuatu lalu dia tidak mendapatkannya karena terhalang oleh halangan yang sifatnya syar'i, maka dia dapat pahalanya. Dapat pahalanya. Banyak hadis yang menjelaskan itu. Ya, masyaallah kiram dirahmati Allah. Haji selesai. Kemudian kita yang tidak ikut haji, kita juga diberikan amalan-amalan utama pula. Ya, yaitu kita berhak untuk bergembira di saat jemaah haji selesai melaksanakan manasiknya dengan Idul Adha. Kita keluar dengan pakaian yang bagus, dengan aroma yang wangi, dengan sedekah yang tak pernah surut. Ya, bawa sedekah terbaik kita. Kemudian dengan persaudaraan yang terus meningkat, kemudian dengan korban yang terbaik. Korban itu kaum muslimin bukan sembarangan. Korban itu tanda cinta. Maka oleh sebab itu korban jangan kita yang ngatur setelah diserahkan. Yang ngatur itu Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagian dia sudah korban tapi nak ngatur pula milik yang sudah menjadi milik Allah tersebut. Ada yang bilang kulit itu kalau dijual laku, dibagi tak ada yang mau. Paham tak? Dijual ada yang beli, tapi dibagi gratis tak ada yang mau. Masa ada orang Indonesia kayak gitu? Ada orang Indonesia kayak gitu? Wih, bang, ini AP ya, kalau apa saya bagi sama abang gratis, tapi kalau nak beli saya jual 2 juta. Abang pilih yang mana? Gratis atau beli? Gratis apa beli? Jangan pura-pura, lo Indonesia sama kok. Kalau Indonesia kita ini suka yang gratis. Kalau perlu nikah gratis itu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi tidak benar itu. Rupanya dibuat aturan harus sama banyak. Sama banyak bukan adil. Yang adil itu adalah sesuai kebutuhan. Maka saya usulkan juga korban nanti. Ada korban sini? Banyak. Masya Allah. Untuk sebanyak ini 7 ekor. Tidak habis ini. Oh, jangan lupa saya. Ini segini orangnya. 7 ekor. Wih, berapa bulan makannya tuh? Kaum muslimin dan muslimat. Ya mudah-mudahan Allah terima ya. Dan ingat, yang sampai bukan dagingnya, bukan darahnya, tapi ketakwaan kita. Oleh sebab itu bertakwalah dalam mengurus ini. Kalau boleh saya mengusulkan, bukan per kakak dibagikan, tetapi per kepala. Perlu dijelaskan panjang lagi nanti. Per kepala maksudnya begini. Sedangkan per kakak tidak peduli anggota keluarganya berapa, yang penting per rumah dapat sekian, 2 kilo, 1,5 kilo, ya kan? Ya, ini yang biasa. Ini yang banyak anak ngangguk-ngangguk dia. Yang sedikit anak yang geleng-geleng. Ustaz ada aja nih. Kurangi bagian saya ini. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Ya, orang yang punya anak 5 dapat 1,5, 2 hari habis. Mungkin sehari habis. Nah, sedangkan yang punya anak 0 anak tak ada, atau anaknya sudah pada pergi semua, kan dia berdua lagi, gigi pun dah rontok pula, dibagi 1,5 kilo sebulan tak habis. Kadang-kadang dah basi pula dia, tak habis-habis. Oleh sebab itu biar lebih bermanfaat, wallahu alam, saya mengusulkan ya, ini usulan boleh ditolak ya, boleh ditolak. Kaum muslimin muslimat, berdasarkan jumlah anggota keluarga. Dah pernah dilakukan belum? Ini coba tahun ini ya, berdasarkan jumlah anggota keluarga supaya adil. Karena tentu mau adil juga. Masa yang anaknya 10 dapat 1,5 kilo juga, yang tak punya anak 1,5 kilo juga. Mana lebih banyak makan yang 10 anak dengan yang tak punya anak?
Biasanya tidak punya anak sikit-sikit makannya tidak punya anak. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ini usulan saya, kalau boleh coba terapkan, kalau tidak ditimbang-timbang dulu untuk tahun depan. Semoga lebih dekat kepada keadilan. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kemudian kalaulah orang-orang jemaah haji ya sibuk dengan talbiyah, sibuk dengan takbir, sibuk dengan ibadah-ibadah, bergelimang dalam keindahan munajat kepada Allah SWT, maka kita pun hari-hari ini nanti di 10 hari pertama bulan Zulhijjah juga dianjurkan untuk bertakbir, bertasbih, bertahmid, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wal fajri walayalin ashr. Ya, demi waktu fajar dan malam 10. Ini ditafsirkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, maknanya adalah 10 pertama bulan Zulhijjah. Dianjurkan tuh banyak berzikir. Kemudian berpuasa. Berpuasa sebagian besar ulama menganjurkan puasa. Di bulan haram jelas dianjurkan, di khusus 10 hari pertama Zulhijjah. Yang paling, sedangkan secara riwayat yang datang dari Nabi langsung alaihi salatu wassalam adalah siyamu Arafah ahtasibu 'ala Allah ay yukaffira as-sanata allati qablah was-sanata allati ba'dah. Yaitu hari puasa hari Arafah, saya berharap kepada Allah SWT menghapus dosa setahun sebelumnya dan setahun yang akan datang. Ini subhanallah kaum muslimin, ini bukan perkara mudah. Kalau sudah hapus dosa berarti tinggal pahala. Cuman kita suka bikin yang hapus pahala. Iya Pak, kita kan suka sedekah pahala sehingga banyak terhapus pahala kita. Baru selesai ya rasa-rasa dapat Lailatul Qadar, langsung bikin status, alhamdulillah rasanya malam ini. Rasanya malam ini, ya Allah ya Rabbi. Kira-kira ada rianya enggak ya? Coba aja antum deteksi masing-masing. Niat kita kan tahu kita sendiri masing-masing. Ketika yang likes banyak, senang atau tidak? Tesa sore dah ada like satu pun. Ya bahaya nih kan. Ada perasaan enggak? Kalau ada perasaan itu berarti ada masalah dengan niat kita. Oleh sebab itu kita sangat mudah untuk menghilangkan pahala. Tapi Allah sangat memberi kita kemudahan menghilangkan dosa. Maka tidak juga masuk surga, kita yang salah. Apa sebab? Sudah ditunjukkan nih ini jalan, kita cari jalan lain. Ini tafsirnya kata Nabi, kita tafsir jalan lain, bukan tafsir jalan lain, tapi tafsir jalan lain. Nabi itu penafsir Al-Quran, ya kan? Nabi mubayyin. Ini kadang-kadang seolah-olah Nabi itu belum jelas penjelasannya. Al-Quran belum jelas penjelasannya, padahal tibyana likulli syai', sehingga harus dulu menyocokkan dengan pikiran kita. Al-Quran baru terima kalau cocok dengan pikiran dan keinginan. Berarti antum bukan ahlus sunnah tapi ahlul rayu, ahlul akal. Kamu mencari yang setuju dengan keinginan akal, yang setuju dengan pendapat, baru dikatakan diterima atau tidak. Oleh sebut kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, tidak juga kita masuk surga, kita yang salah. Makanya besok silakan antum berdebat dengan Allah nanti. Iya. Ya Allah, saya rasanya banyak amal saya ngaji rajin. Iya kamu rajin ngaji, tapi selesai ngaji kamu pergi singgah, dah ghibahkan ustaz tadi. Ada gitu kan? Saya ada catat tadi kesalahan ustaz itu ada berapa kali itu. Ya Allah ya Rabbi ya kaum muslimin muslimat. Hilang lagi sedekah. Demikian juga yang ustaz pun akan kena. Karena Allah katakan awwalu man tusa'aru alaihin nar yaumil qiyamah. Yang pertama dinyalakan api neraka badannya hari kiamat adalah diantaranya alim. Orang alim yang memang juga dengan ilmunya ingin dapat popularitas. Bukan ingin menaikkan dirinya ke tingkatan atas, tapi ingin dipopulerkan supaya dianggap alim. Maka Ibnu Rajab katakan ulama itu terbagi dua, ada ulama di sisi Allah tapi tidak alim di sisi manusia.
Ada ulama di sisi manusia, padahal di sisi Allah tidak bernilai ulama. Silakan pilih yang mana. Ya, yang alim di sisi Allah melahirkan khasyah, takut, khawatir, tidak suka dielu-elukan. Tapi kalau masih mempertimbangkan perasaan orang, menyampaikan kebenaran yang jelas dan terang, lalu dikatakan ini merusak peluang, maka berarti kita alim di sisi manusia dan tidak alim di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kita keikhlasan, berikan Allah SWT ikut kebenaran, sehingga dengan demikian berhaklah mendapatkan berbagai kebaikan di bulan-bulan yang penuh kebaikan ini. Barangkali sampai di sinilah dulu Pak ya. Ya, takut Bapak lama pegal-pegal, lama sekali duduknya. Sampai jumpa kembali insyaAllah pada lain waktu. Semoga hari-hari ke depan ini, khususnya 10 hari pertama Zulhijjah, adalah hari-hari merupakan bagian terbesar bagi kita insyaAllah ta'ala. Dan berazamlah untuk mendapatkan kebaikan itu. Dan tidak lupa pula bahwa di bulan-bulan haram ini, bulan-bulan yang diutamakan, khususnya menahan diri, jangan sampai menzalimi, baik menzalimi Allah, menzalimi Rasulullah SAW, menzalimi manusia, dan menzalimi diri sendiri dan keluarga. Dan semua itu bisa kita hindari dengan taufik dari Allah Tabaraka wa Ta'ala dan ma'unahnya. Maka memohon kita kepadanya, semoga Allah mudahkan kita untuk mendapatkannya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf dan terima kasih. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.